Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Aisarus Syuru' ala Matil Ajurumiyah, dan alhamdulillah kita masih di pembahasan tentang isim yang ma'rifat. Sebelumnya kita sudah membahas 3 isim yang ma'rifat, yaitu dhamir, kemudian isim alam, dan yang ketiga ismul isyarah. Dan sekarang kita akan bahas isim ma'rifat yang keempat, yaitu al-ismul ladzi fihi al-alifu wal lamu. Isim yang mengandung alif dan lam di depannya. Al-ismul muhalla bi al qabla an tudkhilahu al nakiratun, ya. Isim yang dilekati dengan al sebelum engkau masukkan kepadanya al, itu asalnya adalah nakirah. Faida dakhalta alaihi al-mu'arrifata sara ma'rifatan bidzalika fataqulu fi rajulin ar-rajula wa fi kitabin al-kitaba wa hakadha, ya. Maka apabila kau masukkan kepadanya al-mu'arrifah, al yang menyebabkan kata menjadi ma'rifat, sara ma'rifatan, ya. Isim yang awalnya nakirah tersebut menjadi ma'rifat dengan sebab keberadaan al-mu'arrifah. Fataqulu fi rajulin, maka kamu katakan pada lafaz rajul ar-rajul, ya. Jadi kalau rajulun ini masih nakirah, nah ar-rajul ini ma'rifat. Wa fi kitabin al-kitab, ya, dan pada lafaz kitab jadi al-kitab. Wa hakadha, dan yang seperti ini. Artinya setiap kata yang asalnya nakirah, ya, kan hukum asal isim itu adalah nakirah, hanya sedikit isim yang dari sananya ma'rifat, ya. Kebanyakan isim hukum asalnya adalah nakirah. Seperti kalau kita ditanya apa bahasa Arabnya pulpen, kita katakan qalamun, ya. Ini asalnya nakirah. Lalu bagaimana caranya agar kata yang nakirah ini bisa menjadi ma'rifat? Ya, salah satunya dengan diberikan al. Kalau kita mengatakan qalamun ini nakirah, bagaimana agar ma'rifat? Tambahkan al depannya menjadi al-qalamu. Wal aqrabu anna al biharfaiha lit-ta'rifi wa laysatil lamu wahdaha kama qala Sibawaihi. Ya, dan yang mendekati kebenaran bahwasanya al dengan kedua hurufnya itu untuk ta'rif dan bukan hanya lamnya saja sebagaimana dikatakan oleh Sibawaihi. Jadi menurut Sibawaihi, yang menjadikan al itu menjadi huruf ta'rif yang bisa membuat ma'rifat itu lamnya saja. Tapi yang rajih, yang paling mendekat kebenaran, yang membuat al bisa berfungsi sebagai ta'rif, pembuat ma'rifat, itu adalah alif dan lamnya, jadi kedua hurufnya. Yaqulu Suyuti fi hadzal ma'na al harfu ta'rifin wa Sibawaihi al-lamu qat wa julluhum alaihi. Ya, berkata As-Suyuti, ya, di dalam pembahasan ini, al adalah huruf ta'rif, ya. Jadi hamzah dan lamnya ini keduanya huruf ta'rif, ya, alif dan lamnya keduanya huruf ta'rif. Wa Sibawaihi al-lamu qat, dan Sibawaihi itu mengatakan, ya, huruf ta'rifnya itu lamnya saja. Wa julluhum alaihi, ya. Meskipun begitu, julluhum, ya, penghormatan mereka, ini para ulama nahwu atasnya, yaitu sekalipun berbeda dalam masalah ini, yaitu tidak menjadikan mereka mengurangi kehormatan kepada Sibawaihi, yang beliau merupakan imam besar dalam bidang ilmu nahwu. Wa alam anna hunaka minal asma'i ma tadkhulu alaihi al wa huwa ma'rifatun fil asli, ya. Dan ketahuilah bahwasanya di sana ada isim-isim yang tidak bisa kemasukan al, ya. Wa huwa ma'rifatun fil asl, dan dia itu ma'rifat, ya, pada asalnya. Fala takunu hina idzin al hiya al mu'arrifatu, ya. Dan ketika itu, yaitu ketika al masuk kepada isim yang dari sananya ma'rifat, maka ketika itu alnya bukan lagi al ta'rif. Wa innama takunu zaidatan lamihatan li aslil kalimah kal Abbasi an-Nu'mani al-Harisi. Hanya saja, ya, kalau ada al masuk ke isim yang sudah ma'rifat, itu hanya zaidah, tambahan saja. Lamihatan, untuk menarik perhatian li aslil kalimah, ke asal kata.
kal Abbasi an-Nu'mani al-Harisi. Ya, jadi kita tahu bahwasanya nama orang itu sudah ma'rifat. Ya, nama orang itu udah ma'rifat. Nah, ketika ada al nempel sama nama orang, maka alnya ini bukan lagi al ta'rif, ya, tapi al zaidah, al tambahan saja. Ya, misalnya ya nama cucu Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam ini namanya Al Hasan wal Husain ya. Nah, ini sebetulnya Hasan dan Husain ya, Hasanun dan Husainun ini sudah ma'rifat. Lalu kenapa dikasih al? Nah, ya para ulama menjelaskan bahwa dengan kita memberikan al di sini, ini ya sekaligus doa agar pemilik nama sesuai dengan namanya. Misalnya ya Hasan artinya adalah baik. Dengan kita memanggil Hasan dengan Al-Hasan, maka kita mendoakan ya agar pemilik nama Hasan ini supaya ya Hasan beneran ya. Baik kelakuannya, perilakunya. Begitu pula ya kalau ada orang namanya Fadil ya. Fadil, orang yang punya keutamaan, dengan kita mengatakan Al-Fadil, maka ini adalah doa bagi dia supaya dia memiliki keutamaan ya. Misalnya ada orang namanya Alim, kita panggil dengan Al-Alim, ya maka ini sekaligus menjadi doa bagi dia. Jadi ketika nama dilekati al, ya maka al di sini bukan al ta'rif, ya karena nama sudah ma'rifat. Tapi al di sini, ya makanya sini dikatakan lamihah, ya untuk melirik, ya ke makna asalnya, ya supaya orang lebih memahami makna dari nama tersebut. Ya di saat yang sama itu adalah doa bagi pemilik nama tersebut ya. Baik. Fadhabitu idan fi hadhihi al-lami an yakuna dzikruha wa hazfuha sawaan. Maka ketetapannya kalau begitu pada lam ini ya an yakuna dzikruha wa hazfuha sawaan ya. Menyebutnya atau membuangnya itu sama aja. Ya artinya antara kita pakai al dengan tidak pakai al, Abbas dan Al-Abbas, ini tidak menjadikan ma'rifatnya bertambah atau berkurang ya. Jadi baik ya tanpa al ya nama seperti Abbas ini sudah ma'rifat. Ya dengan adanya al ya tidak menjadikannya tambah ma'rifat ya. Karena al di sini hanya al zaidah, tambahan saja ya. Qala Ibnu Malikin ya berkata Ibnu Malik wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila kal fadli wal harisi wan nu'mani fadzikru da wa hasbuhu siyani ya. Dan sebagian nama itu ya kemasukan al maksudnya lilamhi untuk melirik ma qad kana nukila ya. Apa yang kepada apa nama itu dinukil. Ya artinya dengan kita menambahkan al ya pada nama seseorang supaya kita bisa lebih memperhatikan makna dari nama tersebut. Kal fadli wal harisi wan nu'mani ya seperti nama Fadl, Haris dan Nu'man, fadzikru dza wa hasfu siyani. Maka menyebutkan ini yaitu dengan kita menyebutkan alnya ataupun membuang alnya ya siyani sama saja ya dalam hukum ma'rifatnya. Baik. Ini selesai pembahasan isim ma'rifat yang keempat yaitu isim yang dilekati al. Simpulannya, untuk isim-isim yang asalnya tidak ma'rifat, yang asalnya adalah nakirah, kalau kita mau ubah ke bentuk ma'rifat, maka caranya adalah dengan salah satunya memberi al di depannya. Ya, seperti kitabun jadi al-kitabu, masjidun jadi al-masjidu, dan seterusnya. Tab selanjutnya, isim ma'rifat yang kelima, yaitu ismul mausul ya, isim mausul. Ismul mausuli lam yadhkurhu al-musannifu tasrihan wa innama damajahu ma'al isyarati. Ya, isim mausul ya tidak disebutkan oleh musannif secara jelas, hanya saja ia gabungkan ya bersama isyarah ya. Karena kalau kita lihat Julmiyah, beliau tidak mengatakan isim mausul ya ketika menyebutkan apa saja yang ma'rifat. Beliau mengatakan walismul mubhamu isim mubham ya. Dan isim mubham ini tercakup di dalamnya ismul isyarah ya, walismul mausul ya, isim isyarah dan ismul mausul ya, isim isyarah dan isim mausul ya. Makanya kata Abu Muhammad di sini, Dr. Abdul Aziz Al-Harbi, memang isim mausul ini ya tidak disebutkan secara jelas oleh
musannif, tapi ya isyaratkan dengan kalimat yang digunakan adalah al-ismul mubham ya. Dan isim mubham itu kalau dalam bahasa Arab itu tercakup di dalamnya isim syair dan isim mausul ya. Wa huwa ad'aful ma'arifi ya. Dan isim mausul itu adalah ma'rifat yang paling lemah. Wasighatuhu ya, dan bentuknya adalah alladzi lil mudzakkaril wahidi wal musanna alladani wal jam'u wal musanna alladani wal jam'i alladina ya. Jadi bentuk isim mausul yang pertama alladzi ini untuk muzakkar mufrad, kemudian untuk musanna alladani dan jamannya alladina ya. Jadi alladzi, alladani, alladina. Dan perlu dicatat untuk versi musannanya dia mu'rab. Jadi untuk mufrad sama jamaknya dia mabni, alladzi sama alladina itu mabni. Tapi kalau alladani dia mu'rab karena dia punya versi alladaini ya. Jadi kalau ketika rafa alladani, ketika nasab dan jar alladaini ya. Baik. Kemudian allati lil muannasati wal musanna allatani wal jam'i allati wallai. Kemudian ya bentuk isim mausul allati ini untuk muannas ya. Kemudian ketika musanna jadi allatani, dan ketika jamak dia bisa allati, bisa allai ya. Nah, sama seperti alladani, allatani juga ini mu'rab ya, karena allatani punya versi nasab dan jarnya yaitu allataini ya. Adapun allati dan allati begitu pula wallai ya, allai ini semuanya adalah mabni ya. Wa hunaka mausulatun 'ammatun yasihhu itlaquha 'alal mufradi wal musanna wal jam'i ya. Dan di sana ada isim-isim mausul yang umum yang boleh digunakan secara mutlak baik untuk mufrad, musanna maupun jamak. Apa saja isim mausul yang umum? Wahya man ya, dan yaitu adalah man ya. Wa takunu fil ghalibi lil aqili ya, dan man ini biasanya ya digunakan untuk yang berakal ya, untuk manusia. Nahu wa amma ma ja'aka yas'a ya. Dan adapun ya orang yang mendatangimu dengan segera. Nah, di sini ya man adalah isim mausul ya. Isim mausul. Jadi isim mausul itu bukan cuma alladzi, alladani, alladaini, alladina, allati, allatani, allataini, allati, allai ya. Ada juga yang lainnya yaitu man yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya isim mausul yang umum yang bisa digunakan untuk bentuk mufrad, musanna ataupun jamak itu adalah ma ya. Ma yang artinya apa, bukan ma yang artinya tidak. Karena kalau ma yang artinya tidak itu adalah huruf ya, harfun nafyin. Tapi kalau ma yang artinya apa ya, ini bisa isim mausul, bisa juga isim istifham, nanti tergantung penggunaannya. Ma wa takunu fil ghalibi li ghairil aqili ya. Ma ya ini biasa digunakan untuk ghairu akil. Nahu ighfirli ma farata minni ya. Nahu ighfirli ma farata minni. Contohnya, ampunilah aku ya apa yang lalai dariku. Apa yang terlewat atau lalai dariku. Di sini ya ma adalah isim mausul ya. Ma isim mausul ya, dan dia adalah mabni ya. Sama seperti man juga mabni. Tapi kemudian yang ketiga isim mausul yang umum ayu ya. Nahwu ya. Contohnya summa lanazi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alal rahmani 'aitiyya ya. Kemudian kami tarik dari setiap kelompok ayyuhum yang ashaddu 'alal rahmani 'aitiyya, yang paling besar kedurhakaannya kepada Allah yang Maha Pengasih ya. Di sini ya yang kita contoh adalah ayyuhum ya. Ayyuhumnya adalah termasuk isim mausul. Kita lihat catatan kakinya. Ayyu laha arba'u halatin takunu fi salasin minha mu'rabatun ya. Mu'rabatan ya. Ay laha arba'u halatin takunu fi salasin minha mu'rabatan. Ay itu punya 4 keadaan, yang mana
3 di antaranya itu mu'rab. Wa wahidatan mabniyatan, dan satunya itu mabni. Jadi dari 4 keadaan ai ini mu'rab, 3-nya, kemudian ada satu yang mabni. Wa hiya hadhihi, dan yang mabni itu yang seperti ini. Li'annaha udifat wa hudifa awwalu silatiha. Iz aslul kalami ayyuhum huwa asyaddu. Ya. Karena ayu ya pada ayat ini udifat diidofahkan dan dibuang awal silahnya. Iz aslul kalami, karena asal perkataan itu, asal kalimatnya adalah ayyuhum huwa asyaddu. Jadi asalnya ayyuhum huwa asyaddu. Kemudian karena huwa dibuang ya, maka dia menjadi mabni ya. Karena kita tahu bahwasanya ay ini kan ya bisa juga berfungsi sebagai pertanyaan ya, misalnya ayya syai'in tuhib ya, atau akulu ayya syai'in ya, itu artinya saya makan semua hal ya, semua ya, saya makan semua macam makanan ya, dan itu mu'rab. Nah, ay ini bisa mabni dalam kondisi yang seperti ini ya, ayyuhum asyaddu ala rahmani itiya, karena asalnya ayyuhum huwa asyaddu ala rahmani itiya ya. Baik. Wal jumlatil lati ta'ti ba'dal mausuli hiya silatul mausuli la mahala laha minal i'rabi ya, dan jumlah yang ada yang datang setelah isim mausul itu disebut sebagai silatul mausul la mahala laha minal i'rab, yang tidak punya kedudukan dalam i'rab ya. Misalnya kita mengatakan ja'al ladzi qaba abuhu, maka ja'a fil madi, alladzi itu adalah isim mausul sebagai fa'il, qaba abuhu itu namanya silah mausul ya. Silatul mausul dia la mahala minal i'rab ya. Wa kadzalika syibhul jumlati yakni al-jar wal majrur wa dzarfu ya. Begitu pula syibhul jumlah, jar majrur dan dzarab itu yang ada setelahnya la mahala laha minal i'rab. Falafdhu ja'aka yas'a fil ayatil karimati huwa silatul mausul. Maka lafaz ja'aka yas'a ya dari ayat wa amma ma ja'aka yas'a itu disebut sebagai dalam ayat yang mulia itu adalah silatul mausul ya. Jadi apa yang ada setelah isim mausul itu disebut sebagai silatul mausul, dan dia tidak punya kedudukan dalam i'rab ya. Itu seperti mudhaf aja ya, mudhaf bagi mudhaf ilaih ya. Maka ya mudhaf ilaih memang butuh kepada mudhaf, tapi mudhaf sendiri dia punya kedudukan lain dalam kalimat. Begitu pula pembahasan isim mausul. Setiap isim mausul pasti butuh kepada silatul mausul ya, yang disambung setelahnya, tetapi dia tidak punya kedudukan dalam i'rab ya. Baik. Kemudian yang keenam yang juga termasuk isim yang ma'rifat, al-mudhafu ila wahidin minal ma'arifis sabiqati ya, yang diidhafahkan kepada salah satu dari ma'rifat-ma'rifat yang telah berlalu pembahasannya. Artinya di antara cara untuk menjadikan kata yang awalnya nakirah menjadi ma'rifat dengan cara kita idhofahkan kepada salah satu dari 5 isim yang ma'rifat ya. Misaluhu, contohnya, ini Masya Allah ya, contohnya lengkap sekali. Ja'a sadiqu zakar rajuli ma'abnil ladhi absara gulama zaidin wa kitabahu. Ja'a sadiqu, telah datang teman, zakar rajuli ya, telah datang teman lelaki itu, ma'abnil ladhi, bersama anak, alladhi absara, yang melihat, gulama zaidin, pembantunya Zaid, wa kitabahu, dan kitabnya ya. Jadi sini ada contoh idhofah kepada isim isyarah ya, sadiqu zaka. Kemudian ada contoh idhofah kepada isim alam ya, gulama zaidin. Ada contoh idhofah kepada domir, kitabahu. Ada contoh idhofah kepada mausul yaitu ibnil ladhi ya. Jadi lengkap ya semua contoh idhofah kepada isim yang ma'rifat ada dalam kalimat ini. Wa nahwu ghairatul mar'ati miftahu talaqiha ya. Dan contoh kecemburuan wanita itu ya adalah kunci ya perceraiannya ya. Thayyib, wal ma'arifu majmu'atun fin nisfil akhiri min hadzal baiti ya. Dan
ma'rifat itu terkumpul di dalam sebagian akhir dari bait ini. Innal ma'arifa sab'atun fiha jitama ana solih zamal fatabni ya juda, ya. Sesungguhnya ma'rifat itu ada 7, ya. Yang terkumpul padanya ana ini domir, solih alam, za ini isim syarah, ma ini isim mausul, al-fata ini al-muhalla ya al mu'arraf bi al, ibni ini idhofah kepada ma'rifat, ya juda. Yang ini adalah pendapat yang baru, ya. Li'anna minal ulama'i man yara anna al-munada ma'rifatun, ya. Wa fi khilafun, ya, karena di antara ulama ada yang menganggap ya bahwasanya munada itu adalah ma'rifat, dan di dalam masalah ini ada silang pendapat. Ya, jadi ya juda ini mewakili munada, karena ada ulama yang mengatakan seluruh munada itu dihukumi ma'rifat, ya. Jadi kalau kita baca di Jurmiyah, ya, isim ma'rifat itu hanya ada 6, ya. Yaitu domir, kemudian isim alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian al-muhalla bi al atau al-mu'arraf bi al, kemudian al-mudhafu ilal ma'arif yang didapatkan kepada yang ma'rifat, dan yang keenam yang keenam al-mudhafu ila al-ma'arif, ya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan, ya, kalau kita baca di Alfiyah misalnya, di sana dikatakan yang juga termasuk ma'rifat, ya, yang ketujuh adalah munada, ya. Setiap yang jadi munada dia adalah ma'rifat, ya. Tapi ini, ya, kata Abu Muhammad, ya, ada silang pendapat, ya. Baik, barangkali cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.